tahun 2024 ini ayo refleksi, mau di level pedagang aja atau naik kelas jadi pebisnis ya. Pedagang ke bisnisnya itu adalah pada saat kita udah ada sistem, terus ada orang lain yang akhirnya kita Welcome back to Financial Clinic bersama saya Muti Johari, Financial Trainer dari QM Financial. Masih bersama Mbak Wina. Kali ini kita akan bahas 3 tips naik kelas dari pedagang jadi pebisnis. Oh my god, ini kenapa sih? Kenapa pedagang sama pebisnis selalu dibeda-bedain? Hah? Katanya pedagang, katanya pebisnis adalah pedagang, tapi pedagang belum tentu pebisnis. Tuh. Why is that? Kalau dagang tuh basically gini. Ambil barang di harga lebih rendah, jual di harga lebih tinggi, selesai. Trader, pernah dengar kan trading saham? Nah sama berdagang, dagang tuh nggak cuma saham, bisa dagang beras, bisa dagang kerudung, bisa dagang risoles. Ambil barang di harga lebih rendah, jual di harga lebih tinggi, itulah keuntungannya. Nah kalau di bisnis itu belum jadi untung, itu baru jadi margin. Jadi laba kotor lah istilahnya. Dan yang terutama membedakan adalah kalau punya bisnis tentu saja dia punya laporan keuangan. Kebanyakan pedagang tidak punya laporan keuangan. Apakah kamu sudah punya? Jadi aku kalau di kelas-kelas, aku lagi dipanggil ke perusahaan atau instansi ke pemerintahan mengajar tentang keuangan bisnis, aku suka nanya, di sini siapa yang punya bisnis? Mau angkat tangan. Di sini siapa yang punya laporan keuangan? Yang angkat tangan 2 dari 100. Itu sering banget. Jadi biasanya aku suka gangguin, oh berarti yang lain bukan bisnis, yang lain baru dagang. Semuanya langsung tidak nyaman. Nggak terima dong. Tapi ternyata begitu ditanya profit nggak bisa jawab. Yang nggak bisa dong kalau bisnis, ujungnya kan harus tahu profit. Dan profitnya bukan cuma laba rugi, laba kotor, bukan cuma margin, tapi memang laba bersihnya berapa. Ini gue aja pusing sebenarnya. Terus, kalau misalnya pebisnis adalah pedagang yang naik kelas, gitu kan, naik kelas nih di tahun 2024, ayo semuanya pedagang ya. Berarti sebenarnya mereka tuh ada, bukan kewajiban ya, kayak emangnya perlu banget nggak sih naik kelas? Nggak harus. Kalau misalnya mau jadi pedagang aja, enggak, gue cuma mau. Nggak apa-apa, boleh. Dan ini tentu saja dibalikin ke visi masing-masing kan. Aku punya teman yang memang senang masak gitu. Aku suka beli sama dia, masakannya enak nih. Tumis tulang jamba, itu kan makanan Sunda banget yang susah nyarinya kan. Jadi aku order dari Bandung, dia kirim lah. Terus aku tanya, lo nggak mau bikin nih catering ambu aja lah sekalian bikin gitu. Dia jadi perusahaan gitu, jadi usaha gitu. Enggak katanya. Nggak mau. Ini aku happy aku, kadang aku jualan, kadang aku enggak. Oh oke. Financial freedom ternyata dia baik-baik aja. Ternyata memang perusahaan suaminya gede banget gitu. Jadi kan memang dia ngerjainnya dagang aja, dagang dan dihitung tetap. Dagang juga bukan berarti nggak dihitung. Jadi dia tahu modal dia berapa, berarti jual di harga lebih tinggi sekian persen dari modalnya dia. Yang tidak dihitung kan adalah si asisten rumah tangganya dia yang lagi sibuk ngebungkus-bungkusin. Jadi itu kan nggak kehitung. Ongkos si dapurnya dia nyala itu kan gas. Jadi ada ongkos sisanya goib ya. Ongkos goib yang nggak kehitung. Jadi boleh aja mau dagang aja nggak masalah. Aku juga suka dagang kok. Aku pernah misalnya ngambil risoles dari teman aku yang enak banget. Aku jual-jualin di sekolah gitu ke ibu-ibu sekolahan. Pernah juga, tapi nggak berubah jadi bisnis kan? Enggak, karena nggak mau diseriusin. Karena nggak diseriusin, jadi emang gitu aja. Tapi ada juga orang yang memang istilahnya pakai broker. Itu kan dagang juga. Oh ya udah, tapi dia tidak ada added value system yang berjalan. Karena cuma ngambil barang jual lagi, ngambil barang jual lagi. Ya ada sih orang yang kayak, lu dagang apa aja sih gitu, segala macam gitu. Gak masalah. Karena menghasilkan uang juga, purpose-nya sama, menghasilkan uang. Yang membedakan terutama kalau menurut aku bisnis itu ada sistem di dalamnya yang akan bekerja sendiri. Itu yang membedakan. Jadi balikin nih, kamu mau jadi pedagang atau mau jadi pebisnis, gak berarti yang satu lebih baik dari yang satunya, tapi kamu maunya apa, itu kayaknya yang paling penting. Tahun 2024 ini ayo refleksi, mau di level pedagang aja atau naik kelas jadi pebisnis ya. Nah tapi sekarang kalau jadi pebisnis kan ada PR-nya lagi nih, katanya tadi bikin laporan keuangan ya. Apa aja sih catatan keuangan yang mesti
dicatat, disiapin gitu. Jadi sebenarnya ini masuk ke akuntansi ya. Jadi kalau kita mau berbisnis mau nggak mau kita harus punya laporan akuntansinya. Laporan keuangan itu pertama ada laporan arus kas, cash flow, uang keluar masuk lah kasarnya gitu. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Namanya bisnis kan berarti harus ada untungnya dong. Nah kalau nggak punya catatan ini, tahu dari mana kita untung? Oh tahu, karena aku beli barang 20.000, aku jual di 50.000, berarti untung 30.000. Belum, itu belum untung, itu baru laba kotor kan gitu. Yang ketiga sebenarnya ada lagi neraca balance sheet yang menunjukkan aset dikurangin sama utang kita tuh angkanya berapa, itu harus kelihatan. Kalau nggak punya catatan itu, tahu dari mana bisnis kita itu nilainya berapa? Sebenarnya ada satu lagi owner's equity statement, tapi ini biasanya jarang dibahas. Jadi paling nggak punya 3 tadi. Yang pertama adalah laporan arus kas, yang kedua adalah laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah laporan neraca. Dari 3 ini menurut aku kita bisa start dari laporan arus kas dulu. Keluar masuknya uangnya sama belanjaan dan segitu. Oke. Jadi tapi nggak mesti langsung hire accountant kan? Sebagian besar UMKM tidak mampu untuk punya akuntan karena semua bisnis dikerjain sendiri. Terus terang aku ngerasanya gini, sebagai pemilik bisnis yang pernah belajar akuntansi tapi itu bukan major aku, capek banget loh Mut. Ngerjain akuntansi sendiri tuh capek banget. Jadi kalaupun belum punya laba rugi, belum punya neraca, paling tidak punya dulu laporan arus kas. Nah laporan arus kas mungkin kalau zaman dulu dicatat di Excel satu-satu atau di bukunya satu-satu. Sekarang yang bisa kita lakukan itu otomatisasi. Bikin semuanya serba digital, menghindari transaksi cash based yang benar-benar uang kertas dikasih itu dihindari. Jadi kalaupun ada harus disetorin ke dalam rekening. Supaya apa? Jadi di akhir bulan kita tuh benar-benar tinggal download statement aja. Punya laporan arus kas, punya mana nih? Semua yang ada di bank itu adalah laporan arus kas kita, karena itu uang masuk, uang keluar lengkap ada di situ. Jadi bisa kelihatan. Sebetulnya cara paling sederhana dari dagang ke bisnis dari situ. Pasti yang punya dagang juga punya dong kalau kayak gini doang kan gitu. Makanya rekening dagang harus dipisahin juga dari rekening pribadi. Makanya nasihat pertama adalah selalu bisnis sama pribadi rekeningnya nggak boleh sama. Setuju, sepakat. Oke. Sekarang kalau misalnya udah naik kelas lagi nih ya, jadi bisnis. Itu kan bukan berarti udah beres nih, gue udah naik kelas jadi pebisnis gitu. Ada challenge apa lagi sih di situ sebenarnya? Challenge utamanya aku bikin sistem. Jadi aku pernah bahas juga bahwa ketika berbisnis itu kita punya 3 level sebagai pemilik bisnis itu, level operasional, manajerial, sama strategis. Basically ini sebenarnya bikin sistem. Jadi misalnya sederhananya apa ya, yang paling gampang tuh kalau di studi kasus di kelas-kelas kita tuh suka bahas punya booth dagang donat. Bikin adonannya itu kan operasional. Terus nanti yang terima uangnya di kasir itu juga operasional. Tapi kalau manajerial itu dia akan lebih ke ada mbaknya yang bantuin sehingga si pemilik bisnisnya tuh nggak selalu harus setiap hari ada di situ. Tapi berarti dia harus punya sistem cara kerja, ada SOP-nya, diajarin dong mbak cara goreng donatnya gini ya. Nanti pas terima uang gini ya, harus pakai sarung tangan plastik ya. Itu kan operasional yang di manajerial kan gitu. Jadi kita ngatur orang untuk bisa ngerjain sistemnya. Habis itu strategis itu lebih ke si laporan terutama. Supaya kita bisa tahu nextnya mau punya booth donatnya 1 aja apa 15. Nah itu kan berarti pengembangan dong. Pada saat kita mau dagang aja sama mau bisnis, pembedanya terutama ada di sistem. Kamu udah punya sistem kerja bersama orang lain apa enggak? Kebanyakan, tidak semua, kebanyakan dagang tuh sendirian. Kebanyakan. Udah siap belum nih kalau ada yang japri mau jadi reseller? Ya kan. Berarti kan nanti dia yang dagang, kita yang berbisnis gitu kan. Reseller itu adalah pedagangnya kita. Yang kayak gini-gini tuh berarti harus menyiapkan nggak cuma mental aja, menurut aku juga menyiapkan apa istilahnya ya, sumber dayanya, resourcesnya. Siapa yang akan disuruh ngerjain ini dan kita mau ngajarin dia apa. Bisnis tuh biasanya yang kerasa nih naik kelas di pedagang ke bisnisnya itu adalah pada saat kita udah ada sistem, terus ada orang lain yang akhirnya kita suruh kerjain. Karena begitu ada orang lain ini kan digaji ya Mut. Emang ini kerja sosial, bukan goib kan orang lain ini. Nah pada saat orang ini udah digaji, maka di laporan keuangan kalau di laba rugi itu si laba kotornya harus dikurangin sama gaji orang ini, baru ada profitnya. Itu yang membedakan antara dagang sama bisnis. Jadi makin paham nih ya kalau misalnya mau
udah mulai ribet ngurusin sendiri dan butuh rekrut orang, tapi orang ini harus dikasih gaji. Iya, nggak bisa dong kita mempekerjakan orang terus nggak digaji kan? Iya. Oke, sekarang kalau mau maju tadi ngomongin soal pengembangan ya, tadi Mbak Wina bilang ya mau satu cabang aja atau kita langsung ekspansi nih banyak gitu. Nah, rencana pengembangan itu idealnya buat berapa tahun ke depan nih? Apa setahun ke depan dulu atau langsung gitu 5 tahun? Kalau mau bermimpi harus yang kayaknya susah banget. Oh, itu ya itu kata mentor kan? bisnis ya, kata mentor bisnis ya. Gitu. Jadi, kurang susah mimpinya. Kalau aku kan semuanya serba teratur gitu ya. Aku tahu cara mencapai satu titik, aku tahu step by stepnya bulletproof gitu namanya bisnis plannya. Terus kata mentor aku, ini mah gampang Win ngerjainnya. Mimpinya kurang besar. Oh no, ternyata untuk punya bisnis itu perlu mimpi yang besar gitu ya. Nah, angkanya yang nggak bisa kebayang harus kayak gitu ternyata kalau kita mau bermimpi. Nah, apakah Anda berani bermimpi? Nah, ini gitu. Kalau nanya motivational kayak gitu tuh ganggu banget buat aku. Nah, yang menarik adalah ternyata untuk si bisnisnya bisa berkembang, kita butuh rencana bisnis. Tapi hari gini rencana bisnis tuh nggak kayak dulu. Dulu tuh ada orang bikin rencana bisnis 5 tahun. 3 tahun, 1 tahun, bahkan sekarang nih dengan perubahan yang sangat cepat, banyak orang bikin rencana bisnis itu per quarter. Oh, per quarter. Quarter 1 aja udah Januari, Februari, Maret. Oke, baik. Februari udah masuk nih, bentar lagi Maret. Nyampe nggak target kita dalam 1 quarter? Terus nanti lihat quarter 2, akhirnya 1 semester. Punya sih untuk plan 1 tahun, tapi ternyata jarang sekarang orang bisa kerjain lebih panjang karena memang situasinya berubah. Apalagi kemarin habis pandemi ya, itu kan bener-bener kayak tiap 2 bulan ada aturan baru, traveling restriction yang berbeda, bisa ketemu orang apa enggak gitu. Istilahnya tuh sekarang jadi skenario base. Bikin rencana bisnis pun sekarang bisa dibikin skenario base-nya sehingga kita jadi tahu kalau skenario-nya A gue mesti ngapain, kalau skenario B kita berubah haluan nih kita mesti ngapain, dan itu mungkin terjadi dalam 3 bulan, nggak bisa nunggu 1 tahun. Jadi bikin rencana bisnis kalau mau pengembangan, kita punya pengembangannya untuk sekian bulan ke depan, tapi ternyata mesti ada standby kalau skenario-nya A belok kiri, kalau skenario B belok kanan gitu. Dan ini kalau misalnya ngomongin kayak gini nih berarti sebenarnya butuh partner bisnis juga yang bisa tektokan enak dan ya, ini ya kerjasamanya baik ya. Kalau pengalaman aku, jadi memang ada partner bisnis yang bisa ngegas, ada partner bisnis yang bisa ngerem. Mbak Wina yang mana kalau boleh tahu? Bisa kelihatan aku yang mana ya? Aku yang ngegas, aku yang suka. Oke, let's go. Gitu. Nanti maksudnya ngasih tau kita boleh tahan sampai tahun depan aja nggak ada. Oke. Tapi kalau tidak punya partner bisnis, jadi kamu memang bisnis sendirian, bisa cari mentor. Aku pun punya mentor bisnis yang tempat aku bertanya, Pak ini gimana ya susah, Bu ini gimana ya susah, aku bingung mesti ngapain. Dan sebenarnya mereka tahu aku punya jawabannya. Nanti mereka ngasih pertanyaan-pertanyaan mengganggu yang bikin gak tidur beberapa hari untuk kemudian, oke aku udah tahu kok jawabannya. Terus aku balik lagi ke mereka, tuh kan sebenarnya kamu udah tahu. Jadi kadang pemilik bisnis itu suka merasa orang lain yang akan kasih jawabannya. Tapi sebenarnya enggak, si pemilik bisnis inilah yang paling tahu bisnisnya itu mau dibawa kemana dan mesti ngapain. Itulah kenapa tadi penting banget supaya kita periksa-periksa nih, mau dagang apa mau bisnis nih. Kalau mau dagang, ternyata komitmennya nggak sama dengan berbisnis. Nggak berarti satu lebih baik dari yang lain ya, tapi kita maunya yang mana. Oke. Wah ini berlaku ke segala aspek hidup loh kayak gini. Dalam ya, jadi ternyata tahu perbedaan antara jadi pedagang sama pebisnis aja bisa jadi buat motivasi kita juga memperbaiki berbagai aspek hidup ya. Dan terakhir kalau misalnya mau naik kelas ya teman-teman, ayo kita kerja keras karena ya mau siapa lagi yang ngerjain kalau bukan kita gitu. Dan terakhir share ke circle bisnis kamu supaya bisa berkembang juga. Sampai jumpa di Financial Clinic episode berikutnya. Dah.